Selamat malam pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Mbak Ita Belu, program berita teraktual terkait peristiwa dalam sepekan. Bersama saya Nita Seran, akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Paket sahabat sejati, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu, nomor urut 1 Willy Brodus Lai dan Vicente Hornae Gonçalves menjalani kegiatan kampanye pada 11 Oktober 2024. Kehadiran mereka disambut hangat generasi milenial. Paket sahabat sejati, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu, nomor urut 1 Willy Brodus Lai dan Vicente Hornae Gonçalves bertemu dengan ratusan massa pendukung untuk mensosialisasikan 12 program unggulan yang akan dijalankan ketika keduanya terpilih pada Pilkada Belu 2024. Massa yang hadir juga kampanye memberikan respon positif soal program kerja yang ditawarkan. Program kerja Willy Vicente dianggap sudah menjawab apa yang menjadi harapan mereka. Untuk ini ekonomi di kabupaten di kota ini lagi sangat lesu karena uang tidak beredar. Untuk itu saya dan Pak Vicente telah berpikir agar kita harus hidupkan lagi perekonomian di kota, menaruh 1 miliar di satu kelurahan, uangnya bisa dipergunakan pada karya, kebersihan di kelurahan, pelatihan, macam-macam. Menjawab harapan masa kampanye soal lapangan kerja, paket sahabat sejati memastikan jika terpilih, komunikasi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membangun Belu bisa terwujud. Jika ada perhatian dari pemerintah pusat, maka dengan sendirinya lapangan kerja semakin terbuka dan warga Belu turut ambil bagian dalam proses pembangunan tersebut. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Belu berupaya menyukseskan gelaran Pilkada 2024, salah satunya dengan memastikan pemilih pemula mendapatkan identitas berupa KTP elektronik. Berikut informasi selengkapnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Belu memastikan pemilih pemula mendapatkan identitas berupa KTP elektronik. Utamanya bagi pemilih pemula yang berusia tepat 17 tahun pada 27 November 2024. Kali ini kegiatan perekaman dilaksanakan di SMA Negeri 1 Atambua. Kepala Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Belu, Henrikus Riki Manik menyebut, pihaknya tengah melakukan pendataan. Di samping itu, pelayanan jemput bola juga dilakukan demi memudahkan masyarakat mendapatkan KTP elektronik. Sejauh ini, sampai dengan hari ini, kami sudah sampai di SMA ke-4. Jadi, 4 SMA sudah kami masuk. Hari ini sementara di SMA Negeri 1. Yang kami lakukan adalah langsung merekam di sekolah bagi siswa-siswa SMA setempat, langsung diikuti dengan pencetakan KTP. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Belu
Joseph Bau menjelaskan sejauh ini pihaknya sudah melakukan pelayanan perekaman penjemputan bola di beberapa sekolah SMA lainnya di Kabupaten Belu. Kami berupaya semaksimal mungkin agar penduduk yang belum melakukan perekaman KTP dapat memiliki atau dapat melakukan perekaman KTP. Inisiatif mendatangi masyarakat untuk melakukan perekaman eKTP tidak hanya dilakukan saat momentum politik. Di sisi lain, Disdukcapil juga mengingatkan untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik agar bisa menyalurkan hak pilihnya pada pilkada serentak kali ini. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu menggelar rapat koordinasi penuntasan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula yang masuk dalam daftar pemilih tetap pada Pilkada 2024. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Belu menggelar rapat koordinasi penuntasan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula untuk Pilkada 2024. Kegiatan yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas Bupati Belu, Aloysius Haleseren, pada 11 Oktober 2024. Aloysius menegaskan kepada seluruh pihak terkait, khususnya yang berhubungan dengan Disdukcapil Belu, untuk mendata secara rinci pemilih pemula dan warga yang belum memiliki KTP elektronik. Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil Belu diminta untuk melakukan pencetakan KTP elektronik secara langsung di setiap kecamatan yang ada. Kepada Bapak Camat, Lurah dan Desa, dimohon untuk mempersiapkan orang-orang yang namanya Bupati Pegani H-1 sebelum pelayanan. H-1 sebelum pelayanan orang sudah beritahu. Tanggal sekian besok ini kamu direkam KTP-mu, jangan kemana-mana. Kalau mereka sudah tahu, besok itu Bapak Mama pergi jemput mereka, dibantu oleh teman-teman dari Bapak Kamtipmas sama Babinsa. Disdukcapil harus buat schedule, atau buat selatan tanggal berapa, atau buat barat tanggal berapa, atau buat mana lagi, masing-masing. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Getrudis Diduk menyebut pihaknya sudah melakukan penjemputan bola perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula yang masuk dalam daftar pemilih tetap pada Pilkada 2024. Syarat apa saja yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk perekaman KTP? Tentunya berusia 17 tahun dan yang kedua memiliki kartu keluarga. Kemudian yang ketiga kaitan dengan langkah-langkah apa yang telah diambil oleh Dukcapil terhadap kegiatan pilkada. Yang pertama kita sudah melakukan kegiatan jemput bola baik ke kecamatan, desa dan sekolah yang beberapa sekolah yang ada di dalam kecamatan dalam kota Tambua. Pihaknya juga menargetkan untuk segera menyelesaikan perekaman KTP elektronik kepada 10.314 warga yang masuk DPT dengan tepat waktu sebelum pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 27 November mendatang. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Jelang Pilkada, Komando Distrik Militer Kodim 1605 Belu melaksanakan kegiatan pembinaan komunikasi cegah konflik sosial bagi masyarakat. Kegiatan berlangsung di Gedung Wanita Betela Lenok Selasa 15 Oktober 2024. Komando Distrik Militer Kodim 1605 Belu
mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kedamaian dan persatuan. Hal tersebut diungkap dalam acara pembinaan komunikasi yang digelar oleh Sintelat TNI AD di Gedung Wanita Beteleleno pada Selasa 15 Oktober 2024. Komandan Distrik Militer Dandim 1605 Belu, Letkol Arhanud Andi Yunus mengimbau seluruh masyarakat dari segala elemen agar berperan aktif dalam mencegah konflik sosial di tengah masyarakat. Mari kita dalam bersosialisasi dengan taruhlah warga lokal. Jangan kita juga mengeksklusifkan diri atau mengkelompokkan diri. Ini juga menjadi penyebab juga. Jadi marilah kita berinteraksi. Jangan begitu, oh saya dari SMD. Nah ini juga bisa menjadi penyebab. Jadi perlu diketahui bahwa penyebutan itu sudah tidak. Sejalan dengan itu, Kasat Intelkam Polres Belu, Ibtu Immanuel Lado juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian. Terlebih, saat ini Kabupaten Belu juga sedang mengikuti tahapan pemilihan kepala daerah yang akan digelar serentak pada 27 November mendatang. Untuk himbauan kami harapkan masyarakat Kabupaten Belu untuk betul-betul cerdas dalam berpolitik, di mana jangan terpengaruh oleh isu-isu provokatif yang menyangkut tentang isu sara politik uang, dan jika ada terjadi beberapa orang yang berusaha untuk melaksanakan politik uang, agar segera menyampaikan permasalahan tersebut ke pihak Polri dan pihak Panwascam atau Bawaslu, sehingga kita bisa melaksanakan tindakan-tindakan kepolisian maupun kegiatan-kegiatan dari Gakumdu yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Dari kegiatan ini, seluruh masyarakat Kabupaten Belu diharapkan menyadari pentingnya untuk saling mengasihi, saling menjaga, dan mendukung satu sama lain. Sehingga Kabupaten Belu dapat menjadi contoh dalam menjaga kerukunan antar warga tanpa adanya perselisihan atau konflik antar kelompok dan suku. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Imbas musim kemarau, hasil panen petani sayur menurun. Informasinya usai jeda.